dalam praktikum ini. Yang pertama ada pisau dapur, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada cutter, yang keempat ada alas, dan yang terakhir ada sarung tangan. Bahan yang digunakan ada ikan nila. Nah, sebelum kita ke pembedahan, akan ada materi sedikit tentang pernapasan pada ikan. Organ pernapasan pada ikan adalah insang. Tiap insang terdiri dari lengkung insang yang bertulang, sebaris sisi insang yang dua barisan filamen yang lembut. Lengkung insang berfungsi untuk menyatukan filamen. Sisir insang berfungsi untuk mencegah benda keras yang dapat merusak filamen insang. Filamen insang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Setiap lembaran insang terdiri dari satu pasang filamen dan setiap filamen mengandung lamela. Karena ikan nila merupakan ikan yang bertulang sejati, maka insangnya ditutupi oleh operkulum. Air memiliki viskositas dan densitas yang lebih tinggi daripada udara, dan kandungan oksigen dalam air lebih rendah daripada udara. Air masuk ke dalam mulut insang, kemudian dialirkan menuju arkus insang, dan kemudian keluar. Pertukaran udara terjadi pada filamen insang. Di dalam insang, aliran air dan darah saling berlawanan. Darah mengalir melalui lamela dari posterior ke anterior, sedangkan air mengalir melalui lamela dari anterior ke posterior. Canter current system fasilitasi divisi oksigen dari air ke dalam darah. Nah, adanya perbedaan tenaga parsial melewati sepanjang arwa. Ketika darah dan air mengalir ke dalam arah yang sama atau co-current system, maka oksigen akan berdistribusi dalam jumlah yang banyak. Tetapi efisiensinya akan berkurang ketika sudah mencapai keseimbangan, dan itulah kenapa ikan menggunakan counter current system. Beginilah mekanisme pernapasan pada ikan. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang melalui mulut. Ketika inilah gerakan operkulum akan memperbesar mulut. Oksigen kemudian diikat oleh darah dan dibawa ke jaringan tubuh. Pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan bermuara ke insang, dan karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan insang melalui operkulum. Nah, itulah sedikit materi tentang sistem pernapasan. Selanjutnya kita akan memasuki pembedahan. Memulai pembedahan, pastikan ekor berada di sebelah kanan dan kepala berada di sebelah kiri. Pembedahan dimulai dari bagian tengah punggung, diiris perlahan hingga ke anus. Kemudian diiris perlahan dari bagian anus hingga ke operkulum. Begitu juga dengan bagian tengah punggung, diiris perlahan hingga ke bagian operkulum. Untuk pengamatan pada bagian respirasi, pada bagian yang ditunjukkan merupakan insang. Insang merupakan organ pernapasan pada ikan. Insang terdiri dari lembar-lembaran insang. Ada banyak lembaran pada insang. Bagian putih melengkung disebut arcus branchialis atau disebut tulang insang, berfungsi sebagai tempat menempelnya lembar-lembar insang. Bagian yang berwarna merah disebut gill record, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Sekian video sistem